Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah kita bertemu kembali di materi yang ke-10. Materi yang ke-10 ini adalah materi terakhir di kesempatan ini, karena sudah sampai ke ayat 30. InsyaAllah untuk target hari ini kita lanjutkan adalah ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Untuk teknisnya masih sama sahabatku, kita akan ulang nanti masing-masing 3 kali. Lalu teman-teman akan mengulang dan mengikutinya, lalu dihafalkan. Kemudian nanti kita akan bacakan terjemahnya dan tafsirnya. Semoga Allah mudahkan di dalam proses menghafalnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita langsungkan ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Silakan teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-29. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Silakan teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-30. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul ara'aytum in asbaha فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Silakan teman-teman. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan bacakan ayat dan terjemahnya. Ayat yang ke-28. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimana. Ya. Katakanlah Muhammad, apakah kalian perhatikan jika in ahlakani Allah, jika Allah
membinasakan aku. Wa man ma'iya aw rahimana. Orang-orang yang ma'iya itu bersamaku, ma'iya bersamaku, wa aw rahimana, atau dia memberi kami rahmat. Faman yujirul kafirin, maka siapa yang menolong yujirul kafirin, orang-orang kafir, ya, yujirul kafirin min adab, ya, min adab, dari ajab yang pedih, alim. Jadi di sini adalah, katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan, ya, aku dan orang-orang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari ajab yang pedih? Kemudian qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah Muhammad, dia yang maha pemurah, kami beriman kepadanya, bihi wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin, maka kalian kelak akan mengetahui man, siapa dia, huwa, dia, fi dhalalim, berada dalam kesesatan, dhalalim mubin, ya, yang nyata, kesesatan yang nyata. Artinya di sini katakanlah dialah yang maha pengasih, kami pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal, maka kami kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Kemudian yang ke-30 di sini, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran, ya. Katakanlah, apakah kalian perhatikan jika menjadi asbahama, jika menjadi ma'ukum, ya, air kalian tenang. Katakanlah, apakah kalian jika menjadi asbaha, ya. Qul ara'aitum Qul ara'aitum in asbaha, ya, katakanlah apakah kalian perhatikan in asbaha, jika menjadi air kalian, ya, ma'ukum gaura, ya, gaura itu kering, ya. Faman yujirul kafirin, maka siapakah yang mendatangkan kalian, faman yu'tikum, ya, faman yu'tikum di sini faman yu'tikum, maka siapa yang mendatangkan kalian, bima imma'in, dengan air yang mengalir. Ya, di sini katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan memberimu air yang mengalir. Itulah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk ayat dan terjemahnya. Kita lanjutkan di pembahasan tafsir sahabat yang dirahmati Allah, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Di dalam ayat ke-28 sampai 30 inilah sebuah rahmat Allah, ya. 3 rahmat Allah yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini, bahwa di tafsir surah Al-Mulk ayat 28 sampai 30 di sini adalah sebuah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengajak orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu dan meninggalkan sesembahan mereka yang tidak mendatangkan manfaat, ya, baginya, ditolak mentah-mentah oleh orang kafir. Sebagai respon dari seruan itu, mereka berkata kepada sekelompoknya, tunggu saja waktu saat Tuhan kita membunuh atau mencelakakan Muhammad dan pengikutnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 28 di sini, di mana di sini Ibnu Ashur, ya, Al-Tahrir wa Al-Tanwir menafsirkan kata ara'aitum sebagai istifham di dalam kaidah bahasa inkariyah, itu pertanyaan yang pengingkar, ya. Maka di sini penafsiran yang lain disampaikan oleh Ibnu Katsir. Beliau menafsirkan di sini ayat yang ke-25 yang sebelumnya, bahwa khallasu anfusakum, selamatkan diri kalian, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan dari azabnya melainkan hanya bertaubat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tiada guna pengharapan mereka disegerakan azabnya, dan ketetapan rahmat dan azab Allah itu pasti bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Maka di sini dilanjutkan, ya, di ayat yang ke-29 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Dia yang Maha Pengasih, kami beriman dan kepadanya lah kami bertawakal,
di dalam segala urusan, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat lain juga disebutkan di surah Hud, ya, yang ayat 123, di mana fa'buduhu wa tawakkal, ya, maka sembahlah dan bertawakal lain kepadanya, ya. Dan di sini fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin, bermakna bahwa apakah kami Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya, atau kalian orang kafir, dan siapakah kesudahan yang baik di dunia maupun di akhirat nanti. Maka di sini At-Tabrani menambahkan, siapakah yang berjalan menuju kebenaran dan siapa yang berpaling dari jalan yang lurus, sejatinya di sini kita semua akan dikumpulkan bersama pada hari kiamat nanti. Maka di sini selanjutnya di sini juga Ibnu Katsir menafsirkan bahwa maukum gaurong, ya, ya ma'akum, ya ma'akum gaurong, dengan air itu meresap jauh ke dalam lapisan terdalam bumi sehingga tidak dapat dicapai dengan cangkul ataupun alat besi, dan tidak pula dia diraih dengan tangan-tangan perkasa, ya. Lafaz goir di sini adalah kering sendiri, merupakan antonim dari al-nabi, yaitu menyemburkan, ya, al-nabi, ya. Maka di sini siapakah yang mendatangkan air yang mengalir bagimu, dan di sini pungkas firman Allah Subhanahu wa taala artinya adalah hanya Allah lah yang mampu melakukannya, mampu mengalirkan sumber mata air bagi kehidupan manusia sesuai dengan kadar kebutuhannya, dan ada yang memerlukan secukupnya dan ada pula yang banyak. Maka segala puji karunia hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 rahmat Allah yang disampaikan, ya, di ayat ini, sahabat yang dirahmati Allah, di mana di sini kita dapat mengambil hikmah bahwa rahmat Allah itu melebihi tiga hal. Tiga poin yaitu tetap memberikan rahmat kasih sayang kepada sesama manusia, ya, meskipun manusia tersebut adalah kufur nikmat. Kemudian juga ia juga justru menambahkan rahmat tatkala manusia beriman dan bertawakal kepadanya. Lalu juga yang ketiga adalah ia mengalirkan mata air sebagai sumber kehidupan manusia. Sungguh betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dibandingkan murkanya, ya, meskipun kita sering bermaksiat, ya, ketimbang taat, sahabatku, kufur ketimbang syukur, ya. Dan semoga ketiga rahmat ini yang kita tafsirkan, yang kita bahas pada kesempatan ini, tentunya kita menjadi renungan kita bersama, dan segera kita tidak menyia-nyiakan dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Wallahu a'lam bissawab. Itulah sahabat yang dirahmati Allah, 3 rahmat yang kita dapatkan, kita bisa tadabburi bersama di ayat ke-28 sampai dengan 30. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.